Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatur Ramdan. Saya dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan simulasi proposal untuk tugas UAS Penelitian Tindakan Kelas atau PTK yang dibimbing oleh dosen kami yaitu Pak Mawardi, SSI MPD. Selanjutnya, saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Mawardi yang telah memberikan ke saya waktunya untuk mempresentasikan simulasi proposal ini, sehingga saya bisa mencoba untuk mensimulasikannya ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat judul yaitu peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Latar belakangnya itu mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas. Dalam Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua ada berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, anti korupsi. Terus yang ketiga ada berkembang secara positif dan demokratis untuk membantu karakter-karakter masyarakat Indonesia agar hidup bersama dengan berbangsa-bangsa. Yang keempat ada berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Pada semester satunya nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanyalah 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada mata pelajaran PKM itu adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan pada akhirnya siswa menganggap bahwa pelajaran PKN itu sulit. Jika keadaan ini berlanjut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan dicapai siswa sulit mengalami peningkatan. Maka secara otomatis nilai yang didapat pun akan rendah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Seperti yang dikemukakan pada latar belakang masalah, penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi di antaranya, yaitu pertama ada kekurangan metode pembelajaran yang belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang kedua ada kurangnya hasil belajar pada pembelajaran PKN, yang rendahnya hasil belajar PKN pada mata pelajaran PKN itu sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Yang ketiga ada pembelajaran yang monoton, yang itu kegiatan pembelajaran yang terkesan monoton itu yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh gurunya. Yang keempat ada pembelajaran yang berpusat ke guru sehingga siswa pasif. Yang itu pembelajaran yang masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Yang kelima ada kekurangan optimalnya sumber pembelajaran, yaitu pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, sehubungannya dengan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk menerapkan metode informasi search pada masa pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi search. Ini. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu ada landasan teori dan kerangka berpikir. Pada bab 2 ini landasan teorinya ada 3, yaitu tinjauan hasil belajar PKN, yang kedua ada metode pembelajaran information search, yang ketiga ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Kita lanjut ke yang awal, yaitu tinjauan hasil belajar PKN terlebih dahulu. Tinjauan hasil belajar PKN. Tinjauan hasil belajar PKN dibagi menjadi 4, yaitu belajar, hasil belajar, pendidikan kewarganegaraan, dan globalisasi. Belajar bisa kita ketahui yaitu pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat si Malik, bahwa pembelajaran adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah seorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya yang tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut haruslah bersifat permanen, tahan lama, dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. Sehingga satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. Yang kedua yaitu ada hasil belajar. Hasil belajar yang kita ketahui secara umum yaitu merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenan dengan penguasaan bahan ajar, sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengajarkannya. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dengan demikian, hasil belajar digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa setelah mereka menempuh pengalaman belajar. Sedangkan menurut Damayanti dan Mujiono 2013 menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terlaksanakan bahan pelajaran. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Lanjut ke pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau bisa kita sebut PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga
sebagai pejuang bangsa Indonesia dari dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Oleh sebab itu, warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara tersebut. Menurut Susanto 2013, menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Sedangkan Winata Putra mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dari budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu yang lain relevan. Sedangkan globalisasi, kata globalisasi itu dilihat dari akar kata yang berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia dan sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatukan berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Proses globalisasi muncul saat manusia memiliki pengetahuan tentang cara ruang dan wilayah. Pengetahuan tersebut mendorong manusia untuk menciptakan sarana, transportasi, dan komunikasi untuk berhubungan dengan manusia yang lain yang berada di ruang dan wilayah yang berbeda. Jarak yang jauh menjadi mudah dijangkau oleh sarana transportasi yang baik. Globalisasi juga mempunyai sisi positif dan negatif, tergantung bagaimana caranya seorang menyikapi atau memandang semangat untuk berkompetisi secara sehat, dan penggunaan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di bidang ekonomi merupakan hal-hal yang positif yang harus diraih dari pengaruh globalisasi. Selain itu, kemampuan untuk mempertahankan identitas, termasuk budaya dan moral, serta agama dapat menyaring dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya ada metode pembelajaran information search. Bisa kita tahu, yaitu metode pembelajaran adalah cara untuk upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik individu maupun kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011, menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar tercapai tujuan tersebut yang telah dirumuskan, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Sedangkan Suyono Haryanto mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Dengan metode pelaksanaan, dengan metode pembelajaran maka proses belajar mengajar tidak membosankan dan peserta didik juga akan semakin mudah menerima materi yang diberikan. Kita lanjut ke metode pembelajaran information search. Apa sih metode pembelajaran information search? Metode pembelajaran information search adalah metode
Metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Jadi, menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information search di dalam bahasa Indonesia adalah metode mencari informasi, yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacu untuk berpikir dalam mencari jawaban. Metode ini bisa disamakan dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa mencari informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui dokumen, buku, teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini khususnya sangat membantu dalam materi yang membosankan. Ada juga langkah-langkah metode information search menurut Zaini dan kawan-kawan pada tahun 2004, yaitu pertama yaitu mengkelompokkan peserta didik ke dalam tim yang terdiri atas 3 atau 4 kelompok. Yang kedua, berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan. Materi sumbernya biasa mencakup dokumen, buku, teks, artikel, atau informasi dari internet itu. Yang ketiga yaitu berilah pertanyaan bagi setiap kelompok, di mana dalam pertanyaan tersebut itu peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bacaan-bacaan tadi tersebut itu. Yang keempat, perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Yang kelima, ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mengembangkannya untuk menambah informasi peserta didik, sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Catatan, buatlah pertanyaan yang mendorong siswa untuk menyimpulkan jawaban dan informasi sumber yang tersedia, bukan menggunakan pertanyaan yang bisa dijawab langsung dengan mencari informasi tersebut. Selanjutnya ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik utama Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi bidang. Di antaranya adalah perbedaan dalam inteligensi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Terus mereka dapat berpikir tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata yang bermakna kias. Menurut Jamarah 1994. Jadi masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira usia 11 atau 12 tahun. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka yang menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak segi dan bidang. Di antaranya perbedaan dalam inteligensi, inteligensi, kemampuan dalam kognitif dari bahasa, perkembangan kepribadian, dan perkembangan fisik anak. Martin mengemukakan pada masa usia ini juga siswa kelas 4 SD. Siswa kelas 4 SD mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena penga- karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Kognitif merupakan proses yang terjadi internal di pusat susuna syaraf ketika sedang bebas pikir. Pada tahap operasional konkret, sebaiknya anak diberikan kegiatan dalam setiap pembelajaran yang dapat melatih perkembangan berpikir untuk menuju tingkat selanjutnya. Bertitik tolak pada perkembangan intelektual dan
Sial siswa sekolah dasar bertitik tolak pada perkembangan intelektual dan psikosial siswa sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai karakteristik sendiri, di mana sih dalam proses berpikir mereka belum dapat dipisahkan dari dunia konkret. Hal-hal yang faktual, sedangkan perkembangan psikosial anak usia sekolah dasar masih dipijak pada prinsip yang sama, di mana mereka tidak dapat dipisahkan dari hal-hal yang dapat diamati, karena mereka sudah dihadapkan pada dunia pengetahuan. Ini ada kerangka berpikir untuk upaya peningkatan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode informasi search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti memiliki kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif menjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga rendah. Metode information search ini adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan suatu yang mereka pelajari dari sumber belajar. Sumber belajar dapat merupakan dokumen, buku, teks, artikel, dan informasi dari internet. Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada masa pelajaran tersebut, yaitu mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search itu, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga pelajaran menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar pun yang diinginkan pun terdapat. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi serta bereksplorasi informasi secara kelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atau rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada awal kita menjelaskan tentang pendekatan penelitian. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses sebelumnya. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kemis atau MC kemis dan MC. Tanggar yang pelaksanaan kegiatan pembentukan spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, ulang dari penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan MC. Tanggar yang pelaksanaan kegiatan pembentukan spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang pada bulan September 2015 sampai dengan Juni 2016. Instrumen yang kita gunakan yaitu diukur dengan 6 aspek, yaitu pengetahuan C1, pemahaman C2, aplikasi C3, analisis C4, evaluasi C5, dan sintesis. Pengetahuan C1
yaitu kemampuan seseorang untuk meningkatkan atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Pemahaman C2 yaitu kemampuan seorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi tersebut. Aplikasi C3 yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan ajar atau menerapkan materi dalam situasi baru. Analisis C4 yaitu kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen tersebut. Evaluasi C5 yaitu kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan mengkritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah sintesis C6, yaitu kemampuan untuk menetapkan bagian-bagian bersama untuk membentuk unik baru atau koheren. Teknik selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data, yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut, yaitu ada tes, observasi, dokumentasi, dan catat tangan lapangan. Tes bisa kita tahu yaitu tes merupakan kemampuan hasil belajar siswa yang diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua ada observasi, yaitu pengumpulan data dengan teknik ini yang dilakukan dengan cara mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Yang keempat ada catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian tersebut. Selanjutnya ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkannya pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulisan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, ke teman, murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut tidak bisa dirata-rata seperti data kuantitatif, tapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya, dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut. Yang kedua ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik itu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dari tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar
atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda. Yang ketiga ada yang ketiga ada triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas, data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukannya kepastian data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai kredibilitas data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada desain prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yaitu yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Seperti ini kawan-kawan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.